Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Karunia, NIM 2020-33084, kelas 4B. Ini merupakan vlog ketiga dari mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi yang sudah disampaikan oleh Pak dosen, yaitu kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini terjadi urutan pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Proses belajar mengajar dengan proses komunikasi atau penyampaian pesan dan dengan penerima pesan. Lalu kita juga akan membahas mengenai pengertian dari media. Apa sih pengertian dari media itu? Media merupakan bentuk jamak dari medium yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Kemudian mengenai fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulatif keadaan, peristiwa, dan objek tertentu. Dan yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Dan yang terakhir adalah pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Lalu kita akan membahas mengenai nilai media pembelajaran. Nilai media pembelajaran terdapat 9 poin. Yang pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Dan yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Dan yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Dan yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Dan yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Dan yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Dan yang ke-8, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Lalu di sini juga ada manfaat dari media pembelajaran. Yang manfaatnya pertama, ada pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas, maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Lalu yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan, dan juga lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip penggunaan media. Yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat.
Dan yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Lalu ada juga faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program. Yang keempat, situasi dan kondisi. Yang kelima, kualitas teknik. Dan yang keenam, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Lalu terdapat juga kriteria pemilihan media pembelajaran. Ada ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Ketiga, kemudahan memperoleh media. Keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Dan yang terakhir, ada sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, dari semua itu terdapat juga pemanfaat media dalam pembelajaran. Di sini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Dalam pemanfaatannya ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dengan mempergunakan media, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru. Pada fase ini, guru memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Yang ketiga, persiapan kelas. Pada fase ini, siswa atau kelas harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. Yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Pada fase ini, penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini, siswa belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang keenam, ada langkah evaluasi pembelajaran. Nah, pada langkah ini kegiatan pembelajaran dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai, yang sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada vlog keempat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.